Baik, halo kepada mahasiswa peserta mata kuliah Filsafat Hukum dan kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum, program studi Filsafat, mata kuliah Filsafat Hukum. Pada kali ini kelompok kami mencoba menjelaskan pada bab 5 dari buku Philosophy of Law karya Andre Marmor. Pada bab 5-nya berjudul Is Legal Philosophy Normative. Anggota kami, saya sebagai Ananda Fitilham dan teman saya Gazatrika Sufredianto. Nah, pada bab ini ditampilkan berbagai argumen tentang hukum seharusnya menjadi normatif atau tidak. Untuk memahami hukum itu bersifat normatif atau tidak, diperlukan pemahaman tentang definisi apa itu hukum. Nah, di sini kita harus memisahkan tentang definisi apa itu hukum dengan manfaat-manfaat hukum itu tersendiri. Artinya ada tujuan dan fungsi dari hukum itu sendiri yang berbeda dengan definisi hukum. Kita harus memisahkan hal itu. Nah, di sisi lain hukum itu memiliki fitur-fitur penting yang dimana kita menilai sebagai manfaat hukum itu. Fitur-fitur penting yang menjadi manfaat hukum tidak dapat terlepas dari moral dan politik. Nah, yang menjadi problem adalah untuk memahami apa itu hukum, kita juga memerlukan manfaat-manfaat dari hukum itu sendiri. Jadi, fungsi dan tujuan hukum itu sebenarnya apa buat kita? Nah, pada bab ini banyak pandangan, namun diklasifikasikan menjadi dua bagian pandangan. Bagian pertama mengatakan bahwa hukum itu terbebas dari moral dan politik dan terbebas dari normatif. Dan yang kedua, pandangan hukum yang menilai tidak terlepas dari moral dan normatif. Nah, kira-kira bagian pemisahannya seperti ini. Di bagian pertama ada positivisme etis Campbell yang mengatakan bahwa hukum harus terlepas dari sisi normatifnya bersama Hart dengan hukum itu deskriptif, netral secara moral. Sementara bagian kedua yang menganggap bahwa hukum itu tidak terlepas dari nilai-nilai normatif dan moral, ada konvensionalisme hukum Dworkin dan positivisme substantif normatif. Pertama kita membahas positivisme etis Campbell. Konsep hukum Campbell pada dasarnya dijelaskan tanpa mengacu pada fungsi dan tujuan dari hukum itu sendiri. Jadi untuk mengatakan definisi hukum kita tidak memerlukan manfaat-manfaatnya tersebut menurut Campbell. Sementara hakim memiliki kewajibannya untuk menerapkan hukum yang sudah didefinisikan terlepas dari manfaat-manfaatnya tersebut tanpa membutuhkan pertimbangan moral. Artinya di sini hakim benar-benar terlepas dari pertimbangan moral dan politik yang ada. Artinya ia benar-benar mengacu kepada aturan-aturan hukum yang tersedia, yang sudah didefinisikan tersebut, yang dimana terbebas dari moral. Namun pandangan ini dikatakan tidak berkorespondensi dengan realitas. Artinya dalam realitanya hukum tidak diterapkan seperti ini. Namun untuk memahami hukum itu sendiri kita memerlukan fungsi dan tujuan dari hukum itu tersebut gitu, yang akhirnya yang dimana fungsi dan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk moral dan politik dalam masyarakat kita juga pada akhirnya.
Sementara penerapan hakim itu pada kenyataannya memerlukan pertimbangan moral untuk memutuskan suatu keputusan gitu. Jadi tidak mungkin juga hakim menilai suatu kasus itu disamakan dengan hukum yang tertera, dan proses penyangkutan dari suatu kasus ke hukum tersebut tanpa ada pertimbangan moral itu juga sulit untuk dilakukan pada dasarnya. Kedua adalah positivisme hukum Hart. Hart mengatakan bahwa hukum seharusnya bersifat deskriptif dan seharusnya netral secara moral. Pada dasarnya Hart mengatakan bahwa hukum itu tidak selalu normatif. Ia harusnya konten-kontennya bersifat deskriptif hukum. Hart mengambil contoh dari rezim Nazi. Pengambilan contoh rezim Nazi adalah bahwa pengadilan yang dilakukan pada rezim Nazi itu hukum-hukum yang dibuat itu tidak dapat melindungi otoritas hukum itu sendiri waktu diadili. Jadi pada dasarnya pengadilan di rezim Nazi itu mengatakan bahwa hukum itu dapat saja bersikap kejam dan jahat gitu, dan hal itu menurut Hart tetap menjadi hukum walaupun ia tidak sesuai dengan fungsi moral dan politik yang ada gitu. Tujuan-tujuan masyarakat tidak sejalan juga itu tetap menjadi hukum. Namun kembali diulas, menurut Hart beberapa kontennya dapat bersifat normatif. Namun menurut Hart kembali, deskripsi hukum yang normatif memberi peluang bagi adanya daya tarik moral politis. Contohnya konsep positivisme hukum Bentham yang termotivasi oleh konsep-konsep dan prinsip-prinsip utilitarianismenya. Lalu konvensionalisme hukum Dworkin. Pada dasarnya Dworkin di sini memiliki keterkaitan dengan pandangan hukum bahwa hukum tidak dapat terlepas dari norma dan politis ini gitu. Jadi hukum itu dapat saja bersifat normatif pada dasarnya, dan memang harus karena dia tidak terlepas dari moral dan normatif tersebut. Nah, kira-kira yang dikemukakan oleh Dworkin ini sebagai 5 poin-poin ini. Pertama adalah hukum seharusnya menjadi lembaga yang sah. Lalu untuk menjelaskan legitimasi hukum, kita harus memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa keputusan politik masa lalu membenarkan penggunaan kekuatan kolektif. Artinya kita harus mengulas kembali secara historis untuk menjelaskan legitimasi hukum itu. Kenapa hukum itu dapat dilegitimasi, apa pentingnya, apa tujuannya, apa fungsinya bagi si masyarakat ini. Positivisme hukum mengklaim bahwa jawaban atas pertanyaan diberikan dalam ideal harapan yang dilindungi. Artinya pada dasarnya positivisme hukum juga memiliki fungsi-fungsi dan moral itu sendiri. Mereka mengamini juga pada dasarnya, kalau menurut Dworkin ada harapan-harapan yang dilindungi gitu. Lalu kemudian jenis harapan yang relevan dapat dilindungi secara memadai hanya jika hukum sepenuhnya tergantung pada sumber konvensional. Artinya fungsi-fungsi dan tujuan hukum kepada masyarakat
itu juga harus bersumber pada hukum yang konvensional juga pada akhirnya. Oleh karena itu, mengaitkan identifikasi hukum dengan sumber konvensional adalah interpretasi terbaik dari praktik hukum. Dapat dikatakan ini menjadi jalan tengah dari kedua pandangan ini gitu, dari yang terlepas dari hukum dan dari yang tidak terlepaskan dari moral dan politik ini. Bahwa deskripsi dari hukum itu dapat saja mengandung hal yang normatif juga, namun harus dari sumber-sumber yang valid juga. Artinya ada lembaga-lembaga juga yang menyalurkan aspirasi dari normatif-normatif ini untuk menjadi lebih konvensional agar hukum dapat beracu pada lembaga tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gaiza Trikas. Ya, berikutnya adalah argumentasi metodologis ya. Argumentasi ini ditujukan untuk menguji apakah hukum itu memang normatif atau tidak gitu. Dan dari sini ada 3 argumen besar sebenarnya, yaitu argumentasi fungsional, yang kedua argumentasi interpretasi, yang ketiga ada argumentasi sudut pandang internal. Kita ke yang pertama, argumentasi fungsional gitu. Argumentasi ini diusung oleh Stephen Perry. Jadi Stephen Perry berkata begini, jurisprudensi itu harus dibuat dalam suatu kerangka konseptual gitu. Sedangkan konseptualisasi ini itu dapat diakses dalam berbagai cara gitu. Sehingga bagaimana untuk menentukan cara mana yang dipilih gitu. Bagi Stephen Perry itu tidak hanya pertimbangan evaluatif saja yang dibutuhkan, tapi juga ada pertimbangan nilai moral di sana ya, ada pertimbangan nilai moral. Tapi jika kita lihat, akan timbul pertanyaan bagaimana bisa hukum dan juga moral memiliki hubungan yang erat gitu. Yaitu nanti akan dijawab oleh Perry ya. Tapi pertama-tama Perry memahami bahwasanya praktik sosial ini hukum ya, dalam hal ini maksudnya. Untuk memahami praktik sosial itu tidak sama dengan memahami fungsi-fungsi esensialnya gitu. Jadi kayak orang memahami catur itu tidak sama dengan dia bisa memahami esensi-esensi fungsi dari catur gitu. Nah, maka dari itu gitu kan, penjelasan fungsional Stephen Perry pada hukum itu adalah penjelasan sebab akibat. Nah, dari sini kita bisa melihat adanya hubungan moral ya. Sebab akibat di sini Stephen Perry mengungkapkan karakter moral gitu. Jadi sebab akibat itu hampir sama dengan karakter moral gitu. Karakter moral ini harus didasarkan pada suatu institusi gitu. Jadi institusi harus memiliki nilai moral gitu bagi Stephen Perry. Tapi ya sama halnya dengan filsuf-filsuf sebelumnya gitu kan, yang mana selalu mendapat kritik gitu. Perry pun mendapat kritik gitu. Pertama kritiknya adalah bagaimana bisa institusi itu memiliki nilai moral gitu. Itu suatu hal yang sedikit membingungkan gitu. Yang kedua, jika memang suatu institusi memiliki nilai moral, maka dia bukan institusi hukum lah atau institusi apa tertentu gitu, tapi itu menjadi institusi moral lagi gitu. Mungkin saja dikotomi yang dibuat oleh Stephen Perry ini berasal dari ambiguitasnya gitu. Yang kedua, argumentasi interpretasi. Argumentasi ini diusung oleh Waldron, Dworkin, dan juga Michael Moore gitu. Setidaknya ada tiga argumentasi besar yang diusung oleh Waldron. Pertama, klaim hukum normatif itu menjadi permasalahan utama dalam jurisprudensi. Yang kedua, tidak masuk akal menguji setiap teori hukum yang normatif itu, karena itu sudah bukan lagi normatif gitu dalam menguji.
dua argumentasi ini kita bisa ngomong iya benar juga ya gitu. Tapi argumentasi yang ketiga bagaimana? Bagi Waldron, tidak dapat memahami validitas hukum tanpa penjelasan moral. Jadi kita nggak bisa memahami hukum, validitas hukum tanpa penjelasan moral. Lagi-lagi ada moral di sana. Sedangkan Dworkin menjawab pertanyaan seperti ini, kenapa minat kita selalu diarahkan pada moral-moral sih gitu. Bagi Dworkin itu karena di sana ada interpretasi dari diri kita yang evaluatif gitu, yang memang mengarahkan pada nilai moral. Ini sama halnya dengan seorang zoologi, itu ahli binatang yang dia mengamati seekor kera yang sedang tidur. Bagi zoologi dia bakal menemukan jawabannya, iya. Tapi jawaban itu adalah interpretasi gitu. Tapi dalam hal ini Dworkin menyebutkan bahwasanya interpretasi yang valid itu harus melibatkan semua variabel apapun harus dilibatkan, dan juga itu akan menjadi interpretasi yang valid. Terus argumentasi ketiga itu argumentasi sudut pandang internal diusung oleh Hart gitu ya. Bagi Hart, memahami filsafat hukum itu diperlukan sudut pandang internal. Ini sama halnya dengan contoh begini ya. Ada seseorang namanya Sarah. Suatu ketika Sarah menghadiri sebuah acara musik klasik gitu kan. Terus bagaimana kita bisa tahu minat Sarah terhadap musik klasik? Kalau bagi Dworkin jelas interpretasi gitu dengan membuka semua variabel. Tapi bagi Hart tidak. Kita harus mengetahui sudut pandang internal gitu. Loh, bagaimana mungkin kita memahami sudut pandang internal? Itu sangat susah gitu. Kita nggak mungkin mengakses ke mind orang lain di luar kita gitu kan. Oh tidak, bagi Hart iya memang kita nggak bisa mencapai ketepatan alasan si Sarah mendatangi konser musik klasik gitu kan. Tapi setidaknya kita bisa membuat alasan itu menjadi valid dengan memenuhi 5 syarat ini. Pertama, konsep itu harus menilai dalam arti untuk beberapa jenis pencapaian yang dihargai. Yang kedua, pencapaian itu harus kompleks secara internal. Yang ketiga, penjelasan tentang nilainya harus merujuk pada kontribusi masing-masing dari berbagai bagian dan atau fitur-fiturnya. Yang keempat, prestasi yang terakreditasi harus dari jenis yang mengakui modifikasi. Harus mengakui modifikasi di sana. Terus yang terakhir, masing-masing pihak, entah itu Sarah ataupun orang yang mencoba memahami sudut pandang internal dari Sarah gitu, harus mengakui bahwa pemahamannya tentang konsep tersebut itu sedang dipertentangkan. Jika itu kita mengakui sedang dipertentangkan, maka itu bisa kita teliti lebih lanjut gitu. Nah, di sini kembali ke pertanyaan yang tadi, apakah mungkin gitu kita memahami sudut pandang orang lain gitu. Bagi Hart itu masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah kita kita dengan kelima syarat ini itu bisa mencapai hukum yang valid, terlepas dari apakah alasan Sarah itu seperti itu atau tidak. Setidaknya kita sudah mendekati dan juga kita mencoba memvalidkan hukum gitu. Itu bagi dengan begini presentasi kami selesai. Terima kasih telah menyaksikan.